Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal AH1 tema 2. Soal yang pertama ini tipenya yaitu menjodohkan. Kalian diberikan sebuah informasi, kemudian kalian diminta untuk menjodohkan antara soal yang ada di ruas kiri dengan jawaban yang ada di ruas kanan. Nah, langsung kita cek soal nomor 1. Soal nomor 1 itu A irisan B, kemudian digabungkan dengan anggota himpunan C. Nah, coba kalian lihat di gambar. A irisan B itu adalah semua bilangan yang berada di daerah berwarna hijau. Nah, siapa saja? A irisan B itu adalah 4 dan 5. Kemudian anggota himpunan C adalah yang berada di lingkaran hijau. Nah, berarti kalau digabungkan A irisan B union C adalah 4, 5, kemudian 9, 10, 11, dan 12. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Nah, terus kemudian nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah A irisan dalam kurung B union C. B gabungan C. Kemudian nanti diiriskan dengan anggota himpunan A. Nah, sekarang kalian lihat. B gabungan C, anggota himpunan B adalah yang saya beri warna merah. Nah, ini anggota himpunan B. Kemudian ini anggota himpunan C. Ya kan? Nah, kemudian jika diiriskan dengan anggota himpunan A, maka jawabannya adalah yang saya beri arsiran warna kuning. Jadi jawabannya adalah 4, 5, dan 9. Yang mana? Iya, betul, yang B. Nah, sekarang sudah paham ya? Sekarang kita ke nomor 3. Saya hapus dulu. Kita ke nomor 3. Nomor 3 ini yang ditanyakan adalah A gabungan B gabungan C tapi komplement. Nah, berarti yang ditanyakan selain anggota himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, tapi masih masuk dalam himpunan semesta. Caranya gampang. Kalian lihat, ada nggak bilangan yang berada di luar lingkaran? Nah, tidak ada kan? Berarti A union B union C komplement adalah himpunan kosong. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang soal yang terakhir nomor 4. Nah, ini kita satu-satu saja ya. Pertama kita cari A irisan B komplement. Artinya adalah selain bilangan yang berada di daerah arsiran kuning. Nah, ini mem kasih arsiran kuning. Berarti siapa saja dia? Banyak. Ada 1, 2, 3, 9, 6, 7, 8, dan 10. Saya tulis saja ya. A irisan B komplement adalah 1, 2, 3, kemudian 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian kita cari B irisan C komplement.
Nah, caranya sama kayak tadi. Ini saya hapus dulu. Kamu lihat, B irisan C yang mana? B irisan C adalah yang kasih irisan arsiran warna kuning. Ya, berarti B irisan C-nya itu adalah 5 dan 10. Kalau komplement berarti semua yang terletak di anggota himpunan B dan semua yang terletak di anggota himpunan C kecuali 5 dan 10. Maka bisa kita jawab 4, 6, 7, 8, 9, 11, dan 12. Nah, setelah itu kita gabungkan antara A irisan B komplement dengan B irisan C komplement. Saya tulis di bawah sini karena nggak cukup. Jadi semuanya ini yang saya kasih tanda warna hijau ini kita gabungkan. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawabannya yang mana? Iya, yang E. Oke, sekarang kita masuk ke soal tema 2 nomor 2. Nah, di sini ada tipe soal pilihan ganda. Tapi kita tidak tahu ya, ini pilihan gandanya ini pilihan ganda tunggal ataukah pilihan ganda kompleks. Kita bisa tahu setelah kita cek satu persatu jawaban. Nah, ada 2 informasi penting yang terletak pada soal. Informasi yang pertama adalah yang saya kasih garis warna merah, yaitu the number of registered voters in the village. Jadi intinya soal ini adalah tentang pemilihan kepala desa ya. Total semua orang yang memilih yaitu 1.800. Nah, dari perhitungan, ya ini informasi yang kedua, berdasarkan perhitungan, yang memilih Mr. Andi adalah 1.008. Kemudian yang memilih Mr. Tama adalah 998. Kemudian ada 130 orang yang tidak memilih siapa-siapa. Nah, untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan ini, maka kita gambar diagram Venn terlebih dahulu. Jadi ini saya gambar. Mohon maaf jika tidak bagus ya gambarnya. Di situ ada 2 objek yaitu Mr. Andi. Ini saya kasih nama. Kemudian ada Mr. Tama. Nah, pasti ada yang memilih dua-duanya kan. Jadi nanti gambarnya bergandengan seperti ini. Ini Mr. Tama. Karena ini belum diketahui ya, belum diketahui berapa orang yang memilih dua-duanya, maka saya kasih X di sini. Oke, berarti yang hanya memilih Mr. Andi saja, berarti 1.008 dikurangi dengan X. Kemudian yang memilih Mr. Tama saja, 998 dikurangi dengan X. 130 peserta berada di luar lingkaran. Ini tandanya adalah mereka tidak memilih. Maka kita cari dulu nilai X. Ya, jadi total seluruhnya yaitu 1.008 dikurangi X ya, untuk yang memilih Mr. Andi saja, kemudian yang memilih dua-duanya yaitu X, kemudian ditambah dengan yang memilih
hanya Mister Tama saja, berarti 998 dikurangi X. Jangan lupa ditambah 130, maka jumlah pesertanya harus 1.800. Oke, mari kita hitung. Di sini ada minus X, dengan X ini bisa dihilangkan. Kemudian 1008 ditambah 998 ditambah 130, hasilnya adalah 2136 dikurangi X sama dengan 1800. Maka X sama dengan 2136 dikurangi 1800. Jawabannya adalah 336. Nah, berarti X itu tadi kan yang memilih 2, yaitu memilih Mr. Andi dan Mr. Tama. Berarti untuk option yang A, if there are voters who vote for 2 candidates on the ballot, so the number of voters choose 2 candidates are 336. Betul ya? Jawaban yang A benar. Kemudian kita cek option yang kedua, yang B. If not all voters vote in the election, so the number of voters that were voted in the election are 130. Ini jelas salah. Mengapa salah? Karena sudah dikasih informasi ini tadi ya, nih yang saya beri centang hijau ini, bahwa ada 130 orang yang tidak memilih, ya kan? Maka kalau di sini ditanyakan jumlah seluruh pemilihnya adalah 130, salah. Nah, jadi ini salah, tidak perlu dicoret. Berikutnya adalah option yang ketiga, yang C. Mari kita cek betul atau salah. Option yang ketiga ini mengatakan bahwa suara dinyatakan tidak valid jika, yang pertama, jika pemilih tersebut memilih 2 kandidat, yaitu Mr. Andi dan Mr. Tama. Kemudian yang kedua, jika pemilih tersebut tidak menentukan pilihannya. Nah, di sini ada kata-kata yang tipu ya, ini harusnya not. Nah, jadi yang tidak memilih. Maka jumlah atau total dari suara yang tidak valid itu adalah 466. Mari kita cek. Yang pertama tadi, yang memilih 2 kandidat. Kita tahu yang memilih 2 kandidat adalah X. X itu 336. Kemudian ditambah dengan jumlah peserta yang tidak menentukan pilihannya, yaitu 130. Maka jumlah suara yang tidak valid adalah 466. Betul ya? Jadi option yang ketiga juga betul. Sekarang yang keempat. If there are voters who vote for 2 candidates on the ballot, so the number of valid vote only for Mr. Tama are 868. Nah, kita cek. Jika yang memilih kedua kandidat itu 336, maka yang hanya memilih Mr. Tama saja adalah 868. Nah, yang memilih Mr. Tama saja berada di area kuning. Berarti bisa kita hitung yang hanya memilih Mr. Tama yaitu 998 dikurangi dengan X. X-nya adalah 336, berarti 998 dikurangi 336. Jawabannya adalah 662. Nah, jadi yang memilih hanya
Mister Tama saja adalah 662. Kalau di sini tertulis 868, maka option yang D salah. Jadi kesimpulannya soal nomor 2 ini tipenya adalah pilihan ganda kompleks yang terdiri dari 2 jawaban, yaitu yang A dan yang C. Kalau kalian memilih hanya A saja, maka terhitung salah untuk nomor 2. Sebaliknya kalau kalian milih C saja juga salah. Jadi supaya kalian mendapatkan skor maksimal untuk yang nomor 2, maka jawabannya harus A dan C. Kalau ditulis A saja salah, kalau ditulis C saja juga salah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 sudah ya, saya bahas di video yang sebelumnya, maka saya langsung loncat ke nomor berikutnya. Dan ini soal yang terakhir. Soal terakhir ini tipenya adalah konstruk, soal mengkonstruk ulang jawaban. Nah, yang perlu kalian ingat ya, kalau kalian menjumpai soal konstruk, sudah pasti soal ini pasti salah. Jadi jangan langsung terkecoh oleh jawaban yang ada di situ. Kemudian kalian tulis ulang, kemudian berharap itu jawaban yang benar. Salah ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa soal konstruk itu pasti jawabannya ada yang salah. Bisa jadi salah konsepnya, bisa jadi salah perhitungannya. Nah, sekarang kita cek di sini. Intinya adalah Delisa mau membeli pakaian, baju, celana, dan jaket di 2 toko yang berbeda. Nah, toko yang pertama ya memberikan harga untuk baju 50.000, celana 64.000, dan jaket 100.000 dengan diskon 30% plus 20%. Kemudian toko yang kedua harga bajunya 55.000, harga celananya 65.000 dan jaket 100.000. Diskonnya lebih besar yaitu 40% plus 10%. Nah, sekarang yang perlu kalian ingat adalah jika tertulis di situ ada diskon, katakanlah 30% plus 20%, maka bukan berarti diskonnya itu menjadi 50%. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jika tertulis diskon di sini 30% plus 20%, maka bukan berarti diskonnya 50%. Tapi harus dicari dulu diskon 30%-nya berapa, kemudian didiskon lagi 20%. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek jawaban dari yang ada di soal. Yang pertama, store A, toko yang pertama. Harga sebelum diskon. Nah, dia jumlahkan semua 50 tambah 64.000 tambah 100.000 214.000, betul ya dari sini. Nah, diskonnya, nah ini yang seperti yang saya bilang tadi, diskon tertulis 30% plus 20% itu bukan berarti menjadi 50%. Ini letak kesalahannya ada di sini. Kalau di awal sudah salah, maka sudah jelas tidak usah dicek lagi untuk yang harga di toko A ini ya, pasti salah. Kita lihat ke toko B. Harga jualnya adalah 220.000, benar ya? Dijumlahkan semua benar. Nah, ini juga sama, perhitungan diskonnya yang salah, yaitu menjadi 50%, salah ya, harusnya dihitung dulu diskon 40% berapa, kemudian didiskon lagi 10% berapa, nah baru ketemu jawabannya. Ini salah, saya kasih tanda. Maka ini juga pasti salah. Kalau harga kedua toko salah, maka conclusionnya ini juga sudah pasti salah. Maka mari kita konstruk ulang jawaban yang benar bagaimana.
Oke, saya ganti dulu ini ke halaman berikutnya. Nah, yuk kita hitung jawaban yang benar. Saya mulai dari store A dulu. Toko A dulu ya. Bajunya 50.000. Tadi sudah tertulis di situ ya. Benar ya, 50.000. Kemudian celananya 64.000, berarti dijumlahkan. Kemudian jaketnya 100.000. Maka total seluruhnya adalah 214.000. Nah, setelah itu kita hitung dulu diskon 30%. Diskon 30%. Ya, supaya cepat ngitungnya, kamu jangan ngitung 30 per 100 kali 214.000, jangan. Karena nanti kalau seperti itu kamu harus mengurangkan ya dengan harga awal. Maka langsung bisa kita tulis karena diskonnya 70%, maka yang wajib dibayar adalah 70%. Berarti 70 per 100 dikali dengan 214.000. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya. Nolnya 2 ini coret. Jadi 70 dikali 2140. Jawabannya adalah 149.800. Itu step yang pertama. Kemudian plus 20% diskonnya, berarti kita hitung lagi diskon 20%. Kalau diskonnya 20%, maka harga yang wajib dibayar berapa? Iya, betul, 80%. Berarti 80 per 100 dikali dengan 149.800. Nah, ada yang bisa dicoret ya, nolnya 2 ini coret. Nah, kita hitung dulu. 1498 dikali 80. Iya. Jawabannya adalah 119.840. Nah, ini harga di toko A. Saya kasih tanda dulu. Nah, sekarang kita cek harga di toko B. Caranya sama ya, di toko B. Harga baju 55.000. Kemudian harga celana 65.000. Kemudian jaketnya 100.000. Maka totalnya adalah 220.000 ya. Saya tulis di sini. Sekarang kita hitung dulu untuk diskon yang pertama, yaitu 40%. Awas, hati-hati, diskon 40%, berarti harga yang wajib dibayar adalah 60%. Berarti 60 dikali per 100 dikali 220.000. Bisa kita coret ya ini. Nolnya 2, 2200 dikali 60. Iya, jawabannya adalah 132.000. Step yang berikutnya, diskonnya 10%. Maka harga yang harus dibayar adalah 90%. Berarti 90 per 100 dikali 132.000. Nah, kita coret ya nolnya ya. Berarti kita hitung 132, simpan nolnya, kali 9, simpan nolnya. 118.800. Saya kasih tanda dulu kuning. Nah, coba dari sini silakan kalian simpulkan. Di toko yang pertama tadi ya, harganya menjadi total keseluruhannya yaitu 119.840 rupiah. Sedangkan
Di toko yang kedua harganya menjadi 118.800. Menurut kalian mana yang lebih murah? Iya, betul. Jadi yang lebih murah adalah di toko B ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Delisa should buy in the store B karena harganya lebih murah. Berapa? 118.800 rupiah. Semoga penjelasan saya mulai dari soal yang pertama sampai yang terakhir ini bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada soal A1 tema 3 dan tema 4. Oke, saya akhiri dulu sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.